Ini rungokno tenan nggih, nek agama niku kaitane mbek sanad. Mboten akal saja maksudnya. Wahab bin Munabbih ini seorang tabi'iyun jalilun, seorang tabi'i sing paling banyak lama sekali jadi orang Yahudi. Ya lama sekali jadi orang Nasrani karena beliau itu peneliti. Beliau nyeritakno saya itu baca hampir 700 judul kitab suci. Terus kitab suci ini macam-macam ya, napa niku maksude babe napa macam-macam. Dan dia Islam menangi sahabat termasuk Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud. Jadi intinya ini meyakinkan karena semua sanad beliau itu menangi dikonfirmasi, disetujui oleh para sahabat. Terus dia gak menangi Nabi tapi menangi para sahabat. Ini penting kalau aturakan, nanti ini jadi asasul Islam, jadi pondasi Islam. Nah di antara yang beliau ceritakan adalah di Bani Israel era Nabi Musa itu ada orang 200 tahun pegawai maksiat. Saking mangkel none itu sampai orang-orang itu pas mati diseret. Fakhadhu birijli mati diseret dibuat ning tong sampah. Tapi Allah niku malah ngutus Nabi Musa ke nyolati. Nabi Musa nggih cara sakniki mensomasi Gusti, tapi semua orang Bani Israel menyaksikan piyambake berdua. Jare pangeran dewe pangeran selah sah ngono lah. Pokoke dekne ku nak maca Taurat ana jenenge kekasihku Muhammad tuh nama itu diambungi. Dihormati yes, gara-gara iku aku matur nuwun. Sing nyolati wis ora usah takok pokoke salati. Ini menunjukkan betapa tinggi lan betapa harus kita menghormati Nabi itu mulai namanya harus kita hormati. Meskipun cara menghormati nama itu tidak harus seperti itu. Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu orang mulai meragukan cara pandang Qissatul Anbiya. Di tiang-tiang saat ini nak muji Nabi Muhammad itu gak apik sundul langit, tapi hanya memuji dari sisi yang bisa dirasionalkan. Yaitu baik, memang semua perilaku Nabi itu rasional. Tapi kelemahannya adalah bahwa munculnya Nabi Muhammad itu dari isu atau gosip atau berita atau apa saja terserah yang istilahkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Mulane pengaruh Islam ini ora dijeblok tenggene daerah komunis. Ini rungokno ben pengaruh Islam ora dijeblok teng daerah nopo komunis. Misalnya begini, orang-orang Ansor yang akhirnya nulungi Kanjeng Nabi, ya tiang-tiang Ansor yang akhirnya nulungi Nabi, nyafaati Nabi teng Medina. Ini mereka bersaksi, semuanya bersaksi. Kita ini punya tetangga Yahudi. Setiap kali kita konflik dengan mereka, mau perang mereka, mesti mereka itu minta syafaat bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman yang dari kelompok kami, nasabnya sama dengan kami. Akhirnya kita orang Ansor penasaran, dia itu siapa? Setelah orang-orang Yahudi menyebutkan sifat-sifatnya, terus orang Ansor itu pas musim haji ketemu Rasulullah Muhammad SAW dan mereka iman. Mereka iman ini karena ada informasi dari orang Yahudi. Umpama orang Ansor itu kok urip teng daerah komunis atau daerah-daerah yang enggak ngakui kitab suci, itu habis Nabi Muhammad. Karena semua orang itu diukur angger manfaat, enggak nglarakno wong, prospek secara bisnis, ya sudah dianggap baik. Kalau ndak ya ndak. Begitu juga orang-orang Nasrani, angger sing masuk Islam perkara ketemu pendeta, masyhur. Sedurunge Nabi Muhammad dadi nabi, kabeh ulama nyeritakno awal mula Abu Thalib, Sayyidina Ali, Abu Bakar macam-macam nganti terbersit tak Muhammad itu calon nabi. Mergo Muhammad kecil pas umur 12 tahun, kila 9 tahun dijak teng Syam, ketemu rahibun apa? Bukhairah. Pendeta. Jadi pertama sira Nabi Muhammad itu mboten tiyang Muhammadiyah napa? Pendeta. Paham ya? Paham ya? Dan cara ngendikan jadi khas nubuwah. Kalau bolak-balik cerita tentang mriki temudi khas nubuwah. Mulai Ibu Bukhairah itu ketika delok ya kok sing diceritakno bar janjine. Afi ainaihi humratun istidharon ila alamatil khafiyah ditakoki. Cara didelok mripate Muhammad, mulai cara reaksinya pohon. Jadi Nabi nak lungguh ning pohon. Misale srengenge keng kulon, pohone nggih pindah kulon. Nak ngetan nggih pokoke nyiupi Nabi sangka harusam si panasin apa? Srengenge.
Terakhir itu Bukhairah hanya kecewa satu saja, gara-gara kalau bolak-balik cerita. Tanya Abu Thalib, ini siapa? Setelah semua alamat terpenuhi itu tinggal satu, kecelakaannya tinggal satu. Ini siapa? Ini anak saya. Kecewanya Paul Bukhairah. Kok anak jenengan? Ya ini anak saya. Sampai ditanya lagi. Kok anak jenengan? Kecewa betul. Terus Abu Thalib tersinggung. Memangnya kenapa kalau anak saya? Ini anak semua alamat Nabi ada, kecuali karena punya bapak Anda. Akhirnya Abu Thalib cerita, enggak ini enggak anak saya, ponaan cuma bapak yang mati. Terus diwambungin Nabi. Jadi Nabi akhir zaman. Karena mulai tadi problemnya Abu Thalib bilang itu anaknya, padahal alamatnya itu yatim. Jadi di Taurat ditulis anak ini nanti yatim. Jebule duwe napa? Bapak anku kecewa, mripat wis bener, gantenge wis bener. Wis kabeh bener kecuali sitok. Gadah napa? Bapak akhirnya Abu Thalib cerita, enggak itu udah anak saya, itu ponakan saya. Bapaknya sudah mati ketika dia dikandungnya. Diambungnya sampai roh ibu Bukhairah. Makanya sampai sekarang di Syria itu ada Kani satu Bukhairah. Nama Kani satu Bukhairah itu diabadikan. Jangan teruskan perjalanan Anda ke Palestina atau Rosani. Nanti pasti dibunuh orang Yahudi. Walhasil terus Nabi Muhammad itu balik malih ke Mekah. Mumpun itu digunjingan teng Mekah, teng Madinah, Yirin, Yasrib. Bahwa akan ada Nabi akhir zaman. Sekarang kelihatan bahwa semua yang namanya Nabi itu semuanya bergantung pada sohifah, lempiran-lempiran yang menyiratkan bahwa nanti itu Nabi seperti ini. Saat ini ketok shadaqallahu wa rasul. Islam niku teng Cina iku luwih suwi timbang teng Amerika, luwih suwi timbang teng Inggris. Zaman sahabat itu sudah banyak sahabat yang hijrah ke Cina. Tapi Cina itu negara komunis. Sampai sekarang perkembangan Islam itu lambat sekali. Jepang itu agama Shinto. Hubungan dengan Indonesia itu lama sekali. Tapi Islam di Jepang ya gitu-gitu saja. Tapi Islam teng Eropa itu lebih cepat. Gara-gara mereka beragama apa? Kristen. Yahudi Kristen itu cepat. Mulane perhitungannya ulama, kancanan Yahudi wong Nasrani lu apik timbang kancanan komunis. Cara ulama kon milih Amerika apa Cina nak bisnis, mesti milih Amerika. Piye-piye jek roh dur ana kitabe. Ora ana critane wong Amerika misalnya sewu tinja diolah jadi makanan. Nak Cina mentolo ora ana napa agama. Di Amerika itu gak ngarah kondom dadekno alat apa nggo jepite cah wedok, nggo aksesoris cah wedok. Nak ning Cina biasa kondom diolah ulang karena tidak ada najis, tidak ada penipuan, ora ono napa agama. Ini perlu dimengertosi. Nak gak ada pilihan, nggak ada pilihan ya Islam kancanan Mustafa, maksudnya podo Islami. Nak ada pilihan. Faham? Jadi ini penting kalau aturakan. Jadi sanad seperti ini Wahab bin Munabbih itu dulu pengikut Yahudi, pengikut Nasrani, dia penginjil. Kamu harus percaya bahwa memang Nabi Muhammad itu disebut di kitab-kitab sebelum Quran. Karena andai kan nggak pernah disebut, figur Muhammad yang menarik paling hanya dianggap pemimpin. Leadernya bagus, kapasitasnya bagus, tapi nggak terbersit akan dikatakan Nabi karena tanpa referensi. Jadi disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Sebagian ayat nyebutno Nabi Muhammad itu sapa? Ini ku Nabi sing yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Terus wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Itu nyata. Niki rungokno. Larian ada orang sing maksiat berdua kaya ngeten niku sekedar ngambungi asmane Nabi tentang dene kitab Taurat. Iku ndadekno di sepuro Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian sekarang tuh ada kecelakaan besar dan ini yang menjadi perdebatan ulama seluruh dunia. Nah, semoga Anda ikut berdebat ini menjadi untuk ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Begini, rungokno.